Nah, oh, you cannot minimize when you are recording this meeting. Bentar ya. Udah kelihatan belum screen saya? Belum ya? Belum. Belum, Mang. Sebentar ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Teng, teng. Ah, itu dia. Share. Mestinya udah kelihatan ya? Udah, Mang. Udah, Mang. Sip. Nah, tema kita, topik kita malam ini adalah dipanggil untuk berbuah. Mungkin satu orang bacakan, siapa yang belum ini? Alberto, dia baru join kita ya. Alberto, tolong bacakan dong Mazmur, terus nanti Vivi tolong bacakan Efesus dan Yohanes ya. Iya, Pak Mang. Sip. Start dari Alberto. Oke. Mazmur 139 ayat 1 sampai 16. 16 ayat ya. Oke, bentar ya, Mang. Ya. Yang di screen aja kalau enggak. Oh, oke. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandung ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Oke. Vivi tolong. Oke. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Udah. Oke. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu ini kan, sikat gigi. Yang atas itu bentuk sikat gigi paling enggak dalam kira-kira 15 tahun terakhir sikat gigi pindah ke situ. Dulu sikat gigi hampir semua lurus seperti bawah. Tapi kemudian kira-kira mungkin tahun 93, tahun 94, Pepsodent memperkenalkan sikat gigi dengan tagline 3 sudut, membersihkan lebih bersih. Yang atas 3 sudut, yang bawah
lurus. Nah, yang atas 3 sudut ketika itu diciptakan dengan satu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sikat gigi itu bisa membersihkan gigi yang ada di bagian belakang. Kemudian Pepsodent, sebelum mereka launching sikat gigi 3 sudut, mereka mengadakan beberapa kali percobaan untuk menentukan seberapa sudut sikat gigi yang bagus supaya bagian gigi belakang terjangkau, dan juga membandingkan seperti apa beda jangkauan dengan sikat gigi yang gagang lurus. Mereka mengadakan percobaan sebelum mereka launching. Nah, ternyata setelah mereka melakukan percobaan, mereka datang dengan satu desain seperti ini. Ini desain sikat gigi Pepsodent. 3 sudut, oke, kelihatan kan kursor saya. 3 sudut, di sini menekuk keluar, menekuk ke dalam, kemudian ini ditekuk lebih ke dalam lagi, supaya dia bisa menjangkau seperti ini. Kemudian bukan hanya sudutnya yang mereka rancang, tapi juga bentuk bulu juga mereka rancang. Jadi ada sikat gigi Pepsodent yang di tengah-tengahnya ini lebih timbul bulu sikatnya, dan dia bentuk V. Apa gunanya? Yang ini untuk membersihkan sela antara gigi satu dengan gigi yang lain. Bentuk V gunanya untuk menyesuaikan sikat bulu dengan kontur gigi. Nah, yang lebih menarik adalah ini. Ada beberapa sikat gigi di bagian belakangnya Pepsodent kasih bulu. Supaya ketika gigi disikat, lidah juga dibersihkan. Supaya, bukan bulu ya, bulu atau karet, supaya lidah juga lebih bersih. Jadi, ketika Pepsodent mengeluarkan sikat gigi ini, mereka mengeluarkan sikat gigi ini dengan satu tujuan tertentu, supaya ketika dipakai menyikat gigi, gigi bisa lebih bersih. Nah, dari mana inspirasinya? Ternyata ada satu orang, ini Pepsodent keluarkan sikat gigi tahun 1995 kira-kira ya. Ternyata ada satu orang yang namanya G.V. Black, dia hidup 100 tahun yang lalu kira-kira, yang menjadi bapak kedokteran gigi modern. Dia pencipta model sikat gigi 3 sudut. Ini patungnya di Illinois, Chicago. Nah, apa yang dia kerjakan? Dikerjakannya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman pernah ke dokter gigi, ini alat dokter gigi kan, dan mereka datang dengan 3 sudut. Kemudian G.V. Black mengatakan kalau mau menjangkau gigi paling bagus, dia letakkan proporsi sudutnya harus seperti apa, kemudian panjangnya seperti apa. G.V. Black mengeluarkan beberapa rumus dasar untuk mendesain alat-alat kedokteran gigi. Dan inilah yang menginspirasi Pepsodent untuk mengeluarkan sikat gigi 3 sudut. Jadi di balik produk sikat gigi Pepsodent yang kita lihat sekarang, ada seorang creator yang mendesain sikat gigi itu dengan tujuan tertentu. Jadi segala hal itu diciptakan, bukan diciptakan. Segala hal itu di-create, dirancang, dibangun oleh seorang kreator untuk memenuhi tujuan tertentu. Jadi di balik benda-benda yang kita lihat, ada kreator yang mendesain benda-benda itu supaya tujuan yang diinginkan oleh si kreator tercapai. Itu yang kita pelajari dari sini. Nah, hal yang sama juga dengan manusia. Ini tadi ayat yang dibaca Vivi dari Efesus 2 ayat 10. Hal yang sama dengan manusia.
kita adalah buatan Allah karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita fokus kepada kalimat yang saya bold warna hijau. Pertama, buatan Allah. Apa arti buatan Allah? Arti pertama adalah Tuhan yang menjadi kreator. Kita bukan buatan makhluk gaib atau buatan jin ifrit atau buatan dewa Baal atau buatan dewa Shiva. Kita buatan Allah. Jadi God is our creator. Hal kedua adalah kalau kita buatan kalau teman-teman pindah ke bahasa Inggris di bawah NIV diterjemahkan workmanship. Itu hasil bentukan tangan. Workmanship. Itu ada skill, ada perancangan, ada ide di balik sebelum dibuat. Jadi kita adalah hasil proses perancangan. Jadi sebelum Allah membentuk kita, Allah sudah merancang apa yang Dia inginkan dari kita. Sehingga sesuai dengan rancangan itu, Tuhan membentuk kita. Dibentuknya kita dengan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada orang yang thinker, sehingga dia cocok ke teknik atau ke hukum. Ada orang yang lebih perasa, sehingga dia cocok menjadi psikolog atau kerja di dinas sosial. Tuhan melengkapi kita dengan berbagai keahlian yang spesifik. Karena itulah perancangan. Arti yang ketiga adalah, kalau kita buatan Allah, keberadaan kita itu bukan kebetulan. Nggak ada manusia yang lahir kebetulan. Jadi mungkin aja manusia itu punya ayah dan ibu yang nggak menginginkan dia lahir, misalkan anak haram, mungkin aja, tapi pada pandangan Allah itu bukan kebetulan. Nggak ada keadaan manusia yang kebetulan pada pemandangan Allah. Nggak ada anak haram di hadapan Allah. Semua manusia yang lahir itu adalah hasil perancangan Allah. Nggak ada yang kebetulan. Nah, itu arti buatan Allah. Apa arti dalam Kristus Yesus? Artinya adalah ketika kita yang adalah buatan Allah, kemudian dalam perjalanan hidup kita, kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kapan itu? Bagi orang, tanggalnya beda-beda. Gak semua orang yang lahir, yang ke gereja, itu pernah terima Kristus dalam hidupnya. Ada orang yang ke gereja karena kebiasaan, tapi sebenarnya dia nggak memiliki iman secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Tapi Efesus 2 ayat 10 bilang, buatan Allah satu hal, lahir ke dunia satu hal, tapi langkah selanjutnya adalah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kapan kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Bagi saya, itu 17 September 93 di kampus di Bandung dalam kebaktian PMK. Bagi orang lain itu berbeda-beda. Tapi Tuhan bilang kalau mau selamat masuk surga harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Tuhan bilang, oke, udah percaya kepada Kristus. Tuhan bilang nggak selesai di situ. Masih ada tujuan, masih ada yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Apa itu? Untuk melakukan pekerjaan baik.
Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan tujuan akhir kita di dalam hidup. Sebaliknya, itu hanya gerbang pertama dalam perjalanan iman kita. Nah, kalau percaya bukan tujuan akhir, apa dong tujuannya? Ternyata Tuhan Yesus sebelum kita diciptakan dalam satu titik di kekekalan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Kira-kira itu seperti ini, teman-teman. Percaya bukan tujuan akhir, itu yang akan kita bahas sebentar. Tapi kira-kira seperti ini. Seluruh rentang hidup manusia, kira-kira ada 3 dot besar. Dot merah paling kanan adalah dot kematian. Itu adalah muminya Paus. Aku nggak ingat itu Paus Pius berapa, tapi itu muminya Paus yang disimpan di Basilika Santo Petrus. Jadi di Vatikan ada satu basilika, Basilika Santo Petrus namanya, Petrus murid Tuhan Yesus yang adalah Paus pertama di Roma Katolik. Kemudian di Basilika Santo Petrus itu, Paus yang meninggal diawetkan dan mayatnya dikuburkan di situ. Beberapa dibiarkan terbuka sehingga turis yang masuk bisa lihat. Beberapa disimpan di bawah tanah. Santo Petrus sendiri disimpan berapa puluh meter di bawah tanah, persis di bawah altarnya Santo Petrus. Nah, gambar paus yang kita lihat ini adalah mumi paus yang memang disimpan dan dipertunjukkan bagi pengunjung yang datang ke Basilika Santo Petrus. Semua orang pada akhirnya akan meninggal, termasuk paus. Nggak ada yang nggak akan meninggal. Bahkan orang bilang kematian adalah hal yang paling demokratis yang terjadi di muka bumi. Karena terlepas dari dia kaya atau miskin, berkuasa atau hamba, muda atau tua, perempuan atau wanita, semua orang akan meninggal. Berlaku sama rata buat semua orang. Tapi sebelum kita meninggal, tentunya kita harus lahir dulu, bayi. Sama seperti Galvin lahir. Berapa tahun yang lalu dia lahir. Ini dia lahir dulu, Galvin. Nah, dalam rentang waktu mulai dari lahir sampai meninggal, teman-teman, ada satu titik di mana kita mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi kita menerima pengampunan dosa kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan bilang, Efesus 2 bilang, terima Tuhan Yesus itu cukup untuk bikin kita masuk surga. Tapi Efesus 2 juga bilang, itu percaya saja bukanlah tujuan akhir, karena masih ada jarak waktu antara terima Tuhan Yesus ke kematian. Bagi orang-orang tertentu mungkin itu 1 hari, bagi orang-orang yang lain mungkin 60 tahun. Kalau dia terima Kristus umur 15, dia meninggal umur 75, jadi ada 60 tahun waktunya hidup di dunia ini setelah dia terima Kristus. Mau dipakai apa waktu itu? Ternyata Tuhan bilang, waktu itu harus dipakai untuk melakukan pekerjaan baik. Itu Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kira-kira seperti ini. Kalau dulu saya share ke teman-teman, bayangkanlah screen saya yang hitam ini adalah keabadian. Kemudian waktu kita hidup di dunia ini adalah yang kelihatan di sudut kanan bawah. Itu rentang umur kita. Yang kalau dibandingkan dengan keabadian, dia kecil sekali. Nggak ada apa-apanya dibandingkan keabadian. Ternyata pada satu titik di keabadian, Tuhan bilang,
Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi sebelum kita melewati hari-hari yang di sudut kanan bawah itu, sebelum kita lahir di dunia ini, pada satu titik di keabadian, Tuhan udah tahu. Kalau teman-teman lihat Mazmur 139 ayat 15, Tuhan bilang, bahkan susunan tulangmu pun aku udah tahu. Aku yang menenun pembuluh darahmu. Aku yang menenun sifat-sifatmu. Sehingga engkau lahir dengan temperamen tertentu. Udah tahu aku apa hari-hari yang akan kau lalui, sehingga desainmu, perancanganmu, kusiapkan supaya kau siap melalui hari-hari yang akan kau lalui. Dan Tuhan mengatakan itu jauh sebelum kita lahir. Bahkan ketika belum ada waktu, masih hanya ada keabadian, Tuhan sudah tahu. Jadi dari keabadian sampai keabadian, Tuhan tahu persis apa yang akan kita alami. Tuhan tahu persis COVID akan terjadi. Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa Kim Jong-un akan berkuasa. Tuhan tahu. Tuhan tahu persis Jokowi akan terpilih untuk 2 periode. Tuhan tahu persis Habib Rizik akan pergi ke Arab Saudi. Tuhan tahu itu semua. Kenapa? Karena pada keabadian, Tuhan udah tahu seperti apa kita. Beruntungnya kita yang terima Tuhan adalah kita secure di dalam tangan Allah, karena Allah berkuasa dari kekal sampai kekal. Dia nggak dipengaruhi oleh waktu, dia nggak dipengaruhi oleh apa yang kita alami di dunia ini. Nah, kalau Tuhan sudah merancangkan pekerjaan baik untuk kita lakukan, dan rancangan itu dirancangkan Allah ketika hanya ada keabadian, apa dong pekerjaan baik yang kita harus kerjakan? Tentunya itu pertanyaannya. Kan Tuhan bilang, sonda nggak cukup kau terima Kristus. Itu kata Tuhan. Kau terima Kristus umur 25, kira-kira kalau kata Tuhan, kau akan meninggal umur 75. Masih ada 50 tahun lagi umurmu hidup di dunia ini. Nggak cukup kau hanya terima Kristus. Itu cukup untuk masuk surga, tapi tujuanku bagi hidupmu di dunia ini nggak berakhir di situ. Masih ada pekerjaan yang kau harus lakukan. Sama dengan aku, Tuhan bilang, Martuani, kau terima Kristus umur 18, kau akan meninggal umur 75, masih ada 59 tahun lagi yang akan kau lalui. 57 tahun lagi. Jadi terima Kristus nggak cukup. Kerjakan pekerjaan baik yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari di keabadian untuk kau kerjakan. Itu kira-kira kata Tuhan. Nah, kalau begitu, kenapa kita masih ada di dunia ini? Yang paling enak itu kan terima Kristus, meninggal, masuk surga. Ternyata enggak. Kita terima Kristus, kita nggak meninggal, masih ada di dunia ini. Kenapa kita masih ada di dunia ini? Alasannya kita masih ada di dunia ini, itulah Yohanes 15 ayat 16. Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi Tuhan matanya melihat dari sorga, kemudian dia pilih, Helpin. Kau jadi milikku. Dia nggak pilih orang lain. Tuhan memilih. Aku memilih kamu. Dan kalau Tuhan pilih kita, itu berarti kita memiliki keistimewaan. Keistimewaan
untuk dipakai oleh Allah yang menciptakan semesta alam. Tapi itu juga berarti kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan kita. Memang kita harus bertanggung jawab melakukan pekerjaan kita. Tapi Tuhan yang ada pada kursi pengemudi. Dia yang mengarahkan kita. Nah, kemana Tuhan mengarahkan kita? Terserah Tuhan. Tuhan bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Tuhan kasih tugas, pergi. Tapi selain Tuhan kasih tugas, Tuhan juga ngasih janji, kalau kamu mau pergi, kamu pasti akan menghasilkan buah. Nggak ada orang yang pergi dia nggak menghasilkan buah. Ini satu janji Tuhan yang aku imani. Dulu aku melihat ini sebagai perintah, tapi belakangan aku melihat ini sebagai janji Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mau pergi, kamu pasti akan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap bernilai kekal. Bukan hanya di dunia ini, tapi nanti ketika dunia ini sudah berakhir, buah yang kita hasilkan selama kita hidup di dunia ini, itu ditransfer, dibawa kepada kekekalan. Hebat kan itu? Kita hidup di dunia ini 70 tahun. Kekal itu limit tak hingga menuju limit tak hingga kalau anak teknik atau anak matematika. Nggak ada batasnya. Kekal itu bukan 1000 tahun. Kekal bukan 1 juta tahun. Kekal itu bukan waktu yang sangat lama. Kekal itu selama-lamanya. Makanya pemazmur bilang, Tuhan Engkau yang memerintah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Bukan dari 1 juta tahun sebelum Masehi sampai 1 juta tahun setelah Masehi. Karena itu berarti masih ada batasan. Kekal itu nggak ada batasan. Tapi Tuhan bilang, hidupmu 70 tahun di dunia ini, kalau kamu pergi, kamu pasti menghasilkan buah, dan buahmu itu yang kau hasilkan selama 70 tahun di dunia ini akan bernilai sekalipun waktu sudah habis, yang tinggal hanyalah keabadian. Bertahan selama-lamanya. Dan itu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah, apa buah itu? Ada 2. Yang pertama, buah roh. Bertumbuh dalam buah roh. Ketika kita bertumbuh dalam buah roh, kita bertumbuh terus sedikit demi sedikit, makin lama, makin banyak buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita, dan itu akan bernilai kepada kekal. Kenapa bernilai kepada kekekalan? Karena ketika kita bertumbuh di dalam buah-buah roh, orang akan melihat dan kemudian dia tertarik mengenal Kristus dan dia bertobat dan dia pindah ke dalam kerajaan Allah di kekekalan. Itu buah yang bernilai kekal. Nah, ternyata Tuhan ketika dia menyuruh kita melakukan ini, Tuhan gak ongkang-ongkang kaki di sorga dan dibiarkannya kita kerja sendiri. Enggak. Tuhan bilang, kalau kau pergi, kau pasti menghasilkan buah, dan aku akan memperlengkapi kamu. Apa perlengkapan yang kamu butuhkan, mintalah dalam doa, dan aku akan memberikannya kepadamu. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan, cara kerja Tuhan itu seperti ini. Tuhan menugaskan kita, tapi juga Tuhan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita mau ditugaskan Tuhan, Tuhan berjanji pasti kita akan menghasilkan buah kalau kita mau. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22. Tapi teman-teman buka Alkitab kan? Kita buka Galatia 5, Galatia Efesus. Galatia 5 ayat 22. Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Galatia 5 ayat 22.
Masih kedengaran suaraku kan? Bisa nggak satu orang bicara hanya mengkonfirmasi suaraku kedengaran? Masih ya, Mang. Sip. Yang menjawab itu tolong baca dong Galatia 5 ayat 22. Oke, Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut, Amang. Lanjut 23. Kelemah lembutan, 23a. penguasaan diri, Ya. tidak ada hukum Sampai yang situ ya. menentang hal-hal itu. Nah, buah roh ada berapa? 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Buah roh. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan berbuah. Namanya juga buah. Berbuah kalau kita hidup dalam Kristus. Nah, apa buah roh? Pertama kasih, kita lihat sebentar. Kasih dalam terminologi bahasa Yunani ada 4. Dan 1 dari 4 itu adalah agape. Agape itu adalah kasih satu arah keluar, nggak ada meminta balik, satu arah keluar tanpa syarat. Itu agape. Jadi dari kita memancar keluar ke orang yang dikasihi, terserah dia respons atau enggak. Kalau phileo itu kasih persaudaraan, itu timbal balik. Andra mengasihi Galvin, dan Galvin mengasihi Andra, itu timbal balik. Atau Andreas mengasihi Anderson, ketika Anderson nggak mau mengasihi Andreas, tapi Andreas tetap mengasihi Anderson, itu berubah menjadi agape. Tapi ketika Anderson mengasihi Andreas, sehingga ada kasih yang timbal balik, itu bukan agape, itu kasih bolak-balik. Nah, apalagi eros, kasih erotis, itu butuh 2 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, kasih di buah roh ini dalam bahasa Yunani adalah agape, satu arah keluar tanpa syarat, dan itu buah roh yang pertama. Mengasihi orang tanpa syarat, memikirkan apa yang terbaik bagi orang itu, kemudian mengerjakan yang terbaik bagi orang itu, terlepas dia akan berespons atau enggak. Jadi unconditional, enggak ada kondisi yang harus dipenuhi supaya kita mengasihi. Enggak ada. Yang paling gampang adalah kasih Tuhan kepada manusia. Ketika manusia berdosa, Tuhan mengasihi manusia. Dan bukan hanya mengasihi dengan perasaan, juga mengasihi dengan perbuatan, sampai dia mati di kayu salib. Itu kasih satu arah keluar tanpa syarat. Nah, buah roh kedua adalah sukacita. Dalam bahasa aslinya, ini adalah sukacita yang berasal dari Allah, bukan yang berasal dari materi dunia. Kenapa? Karena bisa aja ketika nilai kita A di kampus, kita bersukacita. Itu betul. Ketika kita menang proyek, kita bersukacita. Ketika si Jo menyatakan ke si Sondang, dan si Sondang menerima, si Jo bersukacita. Tapi itu bukan sukacita yang dimaksudkan oleh buah roh. Sukacita yang dimaksudkan oleh buah roh adalah sukacita karena batin kita merasakan betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah. Sukacita yang berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia atau dari lingkungan kita. Itu sukacitanya. Damai sejahtera itu adalah ketenangan batin karena menyadari perlindungan Allah. Bukan damai sejahtera seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh di Lukas 6. Kalian tahu perumpamaan orang kaya yang bodoh di Lukas 6 kan? Ada orang kaya, kata Tuhan Yesus, dia panen, terus panennya itu begitu melimpah, sehingga dia bangun lumbung-lumbung padi yang baru, sehingga bisa menampung semua hasil panennya, disimpannya semua hasil panennya,
Kemudian ketika semua hasil panennya udah tersimpan, dia bilang, hai jiwaku, bersukacitalah, karena sekarang ada banyak bagimu persediaan makanan. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Apa yang terjadi teman-teman? Tuhan bilang, malam itu juga Tuhan bilang, hai orang bodoh, kau pikir hidupmu tergantung kepada hartamu, karena kau mau mengira hidupmu tergantung kepada hartamu, malam ini juga nyawamu akan kucabut. Matilah dia. Nah, damai sejahtera yang dimaksudkan oleh buah roh, oleh Galatia 5, adalah damai sejahtera bukan karena kelimpahan harta, bukan karena keadaan dunia, tapi adalah ketenangan batin kita karena kita menyadari perlindungan Allah. Kesabaran adalah ini. Kesabaran itu persis sama seperti kesabaran Tuhan melihat manusia berdosa. Jadi Tuhan kalau dia nggak pernah menyerah, kalau kita mau menumbuhkan buah roh kesabaran, kita juga nggak boleh menyerah. Kesabaran yang nggak ada putus-putusnya. Karena kesabaran Tuhan nggak pernah putus atas kita. Jadi kata kesabaran di dalam teks aslinya sama persis dengan kata yang dipakai ketika Tuhan sabar atas dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita bertanya, apakah kesabaranku boleh kuakhiri? Misalkan kita sedang melatih kesabaran terhadap orang lain, terus kita bertanya Tuhan, udah terlalu sabar aku terhadap dia. Mungkin karena aku sabar dia jadi melunjak. Pertanyaan yang paling bagus adalah, apakah ketika kita putuskan untuk berhenti sabar, itu kita sedang meniru kesabaran Tuhan atas manusia berdosa? Karena itu standar buah roh yang Allah inginkan. Nah, kemurahan itu membantu orang lain. Kebaikan itu membantu dan juga mendidik orang lain. Agak berbeda kemurahan dengan kebaikan dalam teks aslinya. Kemurahan itu lebih satu arah, betul-betul hati yang hal-hal yang baik yang dia kerjakan. Tapi kebaikan itu juga ada ajaran, ada rotan. Amsal bilang, kalau anakmu salah, pukullah dia dengan rotan sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu juga memperbaiki kelakuan orang. Kesetiaan itu artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya ketika kita melakukan pekerjaan kecil, dapat dipercaya dalam hal waktu, dapat dipercaya dalam banyak hal. Kesetiaan itu dapat dipercaya. Ukurannya hanya itu. Apakah kita dapat dipercaya atau enggak? Kelemah lembutan itu artinya adalah jiwa yang bersandar pada Allah, hati yang rindu untuk belajar, tapi juga hati yang berani marah, tapi pada saat yang tepat. Bukan marah karena keakuannya tersinggung, tapi dia marah karena dosa yang terjadi. Penguasaan diri itu kata kuncinya disiplin. Olahragawan Susi Susanti dulu dia bilang seperti ini. Ketika prestasi bulu tangkis Indonesia jeblok, dia bilang seperti ini. Atlet kita terlalu manja. Mereka bertanding besok, malam ini mereka masih bangun sampai jam 11 malam. Dulu saya, kalau saya besoknya bertanding, jam 9 malam saya udah tidur dengan memakai kaos kaki, memakai baju tidur supaya saya nggak sakit untuk siap bertanding besok. Dia disiplin. Nah, penguasaan diri itu adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ada banyak. Disiplin dalam saat teduh kita, disiplin dalam menghafal ayat, disiplin dalam membantu orang kalau kita udah punya komitmen untuk membantu orang. Tapi penguasaan diri
adalah disiplin. Nah, 9 inilah buah roh yang ada di Galatia, dan inilah buah yang tinggal tetap, karena ketika kita melakukan ini, orang akan lihat dan berkata, oh ya, kekristenan itu memiliki nilai yang berbeda, sehingga orang tertarik menjadi Kristen. Dan itu yang akan ditransfer kepada kekekalan. Teman-teman pasti tahu Mahatma Gandhi. Aku nggak kepikir ini cerita waktu mempersiapkan ini. Baru aja kepikir. Mahatma Gandhi ketika dia memimpin aksi mogok damai melawan penjajahan Inggris, di sakunya selalu terbawa khotbah di bukit yang di Matius. Khotbah di bukit. Mahatma Gandhi bilang dia nggak mau mengangkat senjata melawan iblis. Dia nggak percaya kepada kekerasan. Dia percaya kepada aksi damai. Jadi dia nggak pernah mengangkat senjata melawan penjajahan Inggris. Dia begitu terpesona dengan Tuhan Yesus, dan secara khusus dia sangat terpesona dengan khotbah di bukit, sehingga itu dia selalu akui. Suatu kali ketika dia ditanya, menurutnya siapalah orang yang paling agung yang pernah hidup di muka bumi, dia bilang Tuhan Yesus. Kemudian dia selanjutnya ditanya, kenapa kamu nggak mengikut Tuhan Yesus? Dia cerita, ya Tuhannya baik, tapi orang Kristennya enggak. Terus reporter bertanya, memang apa yang terjadi? Dia bilang, suatu kali hari Minggu, dia pergi ke gereja. Sampai di gereja, oleh penjaga pintu gereja, dia nggak dikasih masuk. Karena gereja itu hanya buat orang kulit putih. Nggak dikasih masuk dia. Pada saat itu dia bilang, Tuhannya baik, Yesusnya agung dan patut ditiru, tapi pengikutnya enggak. Satu orang pernah bilang, dalam khotbahnya dia bilang begini, ada 5 Injil. Injil pertama adalah Matius, Injil kedua adalah Lukas, Injil ketiga adalah Yohanes, Matius, Markus. Injil ketiga adalah Markus, Injil keempat adalah Yohanes. Injil kelima adalah kehidupan orang Kristen. Karena itu yang membawa orang lain kepada Kristus. Dan kita bisa memancarkan itu kalau hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Nah, banyak orang merasa buah roh nggak penting. Banyak orang di dunia ini memandang itu nggak penting. Pandangan dunia selalu diukur oleh kata sukses. Tapi pandangan Allah selalu mengukur berdasarkan berbuah atau tidak. Kalau kita, ini paling gampang ya teman-teman. Mungkin 1 tahun yang lalu, satu orang ke aku nanya, Mar, sekarang mobilmu apa? Kita selalu mengukur kesuksesan berdasarkan materi yang kita punya. Tapi 2 hari yang lalu, aku bilang ke satu orang kawanku, aku sekarang lagi berpikir mau mengambil kuliah lagi teologi. Aku bilang ke kawanku kuliah dulu di ITB. Dia kaget setengah mati, terus aku bilang, aku masih PA hari Sabtu, dan aku masih membimbing PA anak-anak muda. Aku bilang, apalagi yang bertahan sampai hidup yang kekal, kecuali kita bawa orang keluar dari api neraka masuk ke dalam kerajaan surga. Dunia selalu mengukur berdasarkan satu kata sukses, tapi Allah selalu mengukur berdasarkan satu kata berbuah. Apa ukuran dunia? Harta, ya kan? Apa mobil yang nongkrong di garasi kita? Tahta. Setelah 50 tahun kerja, apa jabatannya? Penghormatan. Apalagi orang Batak. Penghormatan sangat dicari. Ketika seluruh hidup manusia, pandangan dunia, itu mencari ini. Nah, Batak khususnya mirip. Apa yang dia cari?
hamuraon, hasangapon, dipasangap. Kalau nggak dipasangap, ngamuk dia raja adat. Aku hula-hula. Kenapa aku nggak dihormati? Hagabeon, banyak anak. Itu yang dikejar oleh orang Batak. Itu pandangan dunia. Pandangan Allah apa? Yang tadi buah roh. Ayo kita bandingkan teman-teman sebentar. Pandangan dunia itu seberapa banyak yang kita punya. Ya kan? Seberapa banyak penghormatan yang kita punya. Seberapa banyak tahta yang kita punya. Seberapa banyak harta yang kita punya. Itu pandangan dunia. Pusatnya aku. Materi, aku, diriku. Pandangan Allah bukan seberapa banyak yang kita beri kepada orang lain. Seberapa banyak anak miskin yang kita sekolahkan. Seberapa murah hati kita menyekolahkan orang miskin. Seberapa sabar kita membimbing orang mengenal Kristus. Seberapa kasih kita kepada gelandangan di jalan yang nggak bisa membalas mengasihi kita. Seberapa setia kita dengan tugas-tugas kita, dengan tanggung jawab kita di kantor. Seberapa bagus penguasaan diri kita ketika kita sendiri dan nggak ada yang melihat kita dan kita nggak menonton film porno. Apa itu? Pandangan Allah fokusnya adalah Allah, karakter kita, dan sesama manusia. Pandangan dunia fokusnya adalah aku, tapi berbuah dalam pandangan Allah itu fokusnya ke karakter kita yang semakin matang kepada Tuhan, kepada sesama. Pandangan dunia ini, sukses dalam pandangan dunia itu hanya berharga ketika dunia ini masih ada. Ketika dunia ini lenyap, semua kesuksesan ini nggak berguna. Jangankan ketika dunia ini lenyap, ketika kita mati, kesuksesan ini udah nggak ada lagi gunanya. Tapi cara pandang Allah, buah-buah roh, buah yang tinggal tetap, itu bernilai kekal. Itu signifikan, bernilai penting. Kenapa? Karena itu kekal. Yang kekal yang penting. Yang temporer di dunia ini itu sementara itu. Akan berakhir ketika umur kita 70. Semakin aku renungkan ini teman-teman, umurku sekarang 45. Dan mungkin aku hidup 30 tahun lagi, umur 75. Hanya 30 tahun lagi. Iya ya, 45 tambah 30 tahun lagi. Mungkin kalau 75 aku meninggal, hanya 30 tahun lagi lah aku hidup. Kemudian kupikir-pikir, mau kuisi 30 tahun itu dengan mengumpulkan harta sebanyak mungkinkah? Atau mau kuisi 30 tahun itu dengan berbuah roh selebat mungkin? Sehingga aku bisa pindah dari kesuksesan yang temporer ke suatu hal yang bernilai kekal, yang berarti penting, yang bisa membukakan pengenalan akan Kristus kepada banyak orang. Mengasihi orang. Mana yang penting? Supaya agak lebih jelas teman-teman, iseng-iseng kuperiksa. Kalau memanglah harta, tahta, penghormatan itu yang paling penting, mestinya orang yang banyak harta, banyak tahta, dan selalu dihormati, hidupnya orang yang paling bahagia. Kemudian, iseng-iseng kulihatlah kawan kita yang satu ini, Adolf Mekker. Lahir tahun 1934, meninggal tahun 2009. Kekayaannya 138 triliun pada tahun 2008. Tahun 2009, dia lagi jalan kaki di Jerman, kemudian lewat kereta, masih 100 meter di sana, dia lompat ke rel, ditabrak kereta, mati, dia bunuh diri. Orang kaya. 138 triliun kekayaannya. Aku nggak tahu kekayaan si Anderson berapa. Tapi si Anderson nggak bunuh diri dia kan. Si Adolf Mekker, dia bunuh diri. Orang kaya. Ternyata harta itu tidak menjamin.
Satu lagi kawan kita, Joy Arakal, tinggal di Dubai. Kekayaannya 23 triliun tahun 2020. Meninggal tahun 2020, mungkin bulan Juni. Meninggalnya dia lompat dari apartemennya dari atas ke bawah, mungkin 20 tingkat. Mengerikan ya. Tapi bukan kekayaan yang salah teman-teman, tapi kegagalan mengkonversi kesuksesan dunia kepada hal-hal yang bernilai kekal. Contoh yang lain adalah Samuel Colgate. Lahir 1822, meninggal 1897. Suatu ketika Samuel Colgate umur belasan tahun, mungkin 20 sekian tahun, dia bilang dia mau pergi ke New York. Kemudian dia punya sahabat yang adalah seorang kapten kapal sungai. Sungai di Amerika itu besar-besar, teman-teman. Jadi ada kapalnya, kayak Sungai Musi, lebih besar daripada Sungai Musi. Dia bilang ke kawannya ini, kapten kapal tua, aku mau pergi ke New York. Kurasa di sini di New Jersey nggak ada lagi tempatku. Aku mau pergi ke New York. Kata si Colgate, Samuel Colgate. Kemudian kapten kapal ini bilang, kalau kau pergi ke New York, jangan pernah melupakan Tuhan. Dan ingatlah untuk selalu mempersembahkan 1/10 dari hartamu kepada Tuhan. Si Samuel Colgate mengingat itu dan dia pergi ke New York, dia buka perusahaan sabun, berhasil, dia buka perusahaan pasta gigi, berhasil, dan dari semua yang dia peroleh, dia kasih 1/10 kepada Tuhan sebagai persembahannya. Sehingga sampai saat ini, kita masih mengenal ini. Ada satu kampus di New Jersey, Colgate University, yang diabadikan kepada Colgate karena mereka yang menyumbang dana terbesar selama berpuluh tahun. Dan dia, si Samuel Colgate, selama 20 tahun kira-kira menjadi ketua gereja baptis di Amerika. Sama-sama orang kaya, kiri bawah orang kaya, kanan atas orang kaya, tapi yang kanan atas, dia nggak berhenti di harta, tahta, penghormatan. Bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah berbuah. Ada satu lagi, anak UI mungkin tahu ini. Jonathan Parapak, bekas direktur Indosat, sekarang rektor Universitas Pelita Harapan, masih hidup, umurnya mungkin 80 tahun sekarang. Sekitar tahun 70, dia yang memulai gerakan Perkantas. Dan pada masanya lah Indosat betul-betul jaya. Nah, teman-teman, apa yang berbeda dari gambar dua kiri bawah dan dua kiri atas? Yang berbeda adalah dua kanan atas berhasil mereka menggeser kesuksesan temporer dunia ini kepada kehidupan yang berbuah, yang bernilai kekal. Dan untuk melakukan itu, si Samuel Colgate, dia harus setia membayar 1/10, bukan membayar, mempersembahkan 1/10 dari hartanya. Semakin lama semakin besar. Tapi dia mulai dari 1/10 hartanya, penghasilannya dia serahkan kepada Tuhan. Jonathan Parapak, dia start dengan mengadakan persekutuan Kristen antar universitas, Perkantas, dia mulai gerakan itu tahun 70-an. Hidup mereka berbuah. Mereka geser dari kiri ke kanan. Dan untuk melakukan itu, ada harga yang mereka bayar. Itu nggak datang dengan seperti itu aja. Itu ada harga yang dibayar. Ada latihan, ada tekad untuk mengasihi. Ada target buah roh mana yang aku mau kembangkan. Kenapa? Karena buah roh itu nggak terjadi begitu aja. Itu kita harus pupuk, kita harus kasih makan supaya berbuah lebat. Nah, teman-teman, sekarang kita harus berpikir, apakah ada bagian spesifik dari buah roh yang Allah ingin aku tumbuhkan? Kutulis aku karena ini pribadi.
buah roh yang ingin Vini tumbuhkan mungkin berbeda dengan buah roh yang ingin si Vivi tumbuhkan. Karena setiap orang unik. Tetapi kalau kita melihat pada ukuran Allah bahwa berbuahlah yang penting, seharusnya ini yang kita latih untuk kita kembangkan dalam hidup kita. Kasih, sukacitakah, damai sejahterakah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Teman-teman, aku melatih diriku untuk sabar. Dan itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Tapi yang lebih mengherankan adalah aku PA ke atas dengan satu orang yang namanya Badu Situmorang. Aku pernah cerita mungkin ke kelompok PA aku di hari Rabu. Satu orang yang namanya Badu Situmorang. Umurnya 70 tahun. Dan dia bilang ke aku, dia sedang melatih dirinya untuk bertumbuh dalam kesabaran. Aku pikir, sekarang umurku 45, berarti aku di Bandung umur 20 lah kira-kira ya. 20 tahun yang lalu dia khotbahkan, dia sedang melatih dirinya untuk bertumbuh dalam kesabaran. Jadi memang pertumbuhan kita, buah-buah yang kita hasilkan, itu harus dilatih terus tiap hari, tiap saat, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, tiap hari, tiap buah yang berbeda itu harus dilatih. Nah, teman-teman, kita pikirkan 9 buah roh ini, dan kita pikirkan buah roh mana yang kita ingin untuk berbuah lebih lebat. Mungkin satu orang dalam hidupnya kasih dia begitu kuat, tapi dia nggak kuat dalam penguasaan diri, atau dalam kelemah lembutan, atau dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan, menurut definisi yang tadi, kebaikan itu bukan hanya memberi, tapi juga mendidik. Orang yang kuat dalam kasih, mungkin dia nggak tega mendidik. Dia memberi dengan senang hati, tapi mendidik nggak tega dia. Jadi dia pikir, oh ya kasih aku sangat kuat, tapi mungkin kebaikan aku mau tumbuhkan. Nah, orang yang penguasaan dirinya bagus, sangat disiplin, mungkin kesabarannya kurang bagus. Aku sedang bicara tentang diriku sendiri sekarang. Karena aku diatur oleh jam. Bagiku waktu itu hal yang harus dihormati. Tapi akibatnya aku kurang bagus bertumbuh dalam kesabaran. Itu kenapa aku melatih diriku untuk sabar. Berhasil atau nggak berhasil, itu kita harus berjuang. Kita doakan, kita kasih makan. Dunia ini kan, hidup ini kan seperti ini teman-teman. Kalau di dalam diri kita ini, seolah-olah ada dua hewan. Hewan mana yang kita kasih makan, dialah yang akan bertumbuh gemuk, besar. Kalau hewan daging yang kita kasih makan, kita akan menuai kesuksesan duniawi mungkin yang akan berakhir dalam kesia-siaan. Tapi kalau hewan rohani yang kita kasih makan, kita akan menuai buah-buah roh yang tinggal tetap, yang bernilai kekal. Jadi menaburlah dalam daging. Jadi kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kesia-siaan. Kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai kekekalan. Hidup adalah sementara. Hanya 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, 85 tahun mungkin. Tapi ada tahunnya. Ketika masih ada angka dan tahun, itu sementara. Ada yang lebih lama daripada orang lain. Si A lebih lama hidup daripada orang lain. Tapi ketika kita katakan lebih lama, itu juga artinya sementara. Hidup adalah sementara. Karena itu, kita harus menginvestasikan waktu kita pada sistem yang bernilai kekal. Apa itu? Buah yang tinggal tetap. Buah roh. Ketika Allah memberi tugas, Ia itu juga memberi perlengkapan. Ketika kita bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam kesabaran.
kemudian Tuhan akan memberi kita perlengkapan yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh dalam kesabaran. Dan itulah akhir cerita kita. Pertanyaan? Atau tidur? Aku harap aku nggak sedang mendongeng ya. Enggak, Bang. Tidur, Mang. Aman, Bang. Syukur Luar alhamdulillah. biasa. Syukur alhamdulillah. Kadang-kadang aku khawatir karena tertidur. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan yang untuk kita diskusikan ya, bukan untuk aku seperti yang paling hebat, bukan. Untuk kita diskusikan sama-sama. Aku mau nanya, Mang. Yang menarik bagiku yang bagian slide tentang world's view sama God's view itu tadi, Mang. Ini Ya, aku tadi juga sempat berpikir ini kan sebelum Amang buka hamoran hasangapun hagaiwan ini, ya sebenarnya aku sudah berpikir ini prinsip orang Batak nih seperti ini gitu. Ternyata memang Amang tuliskan juga di sini. jadi bisa kau baca pikiranku? Mantap, mantap. Luar biasa. Yang aku mau tanya di sini, apakah untuk mencapai tadi kan pada akhirnya si tokoh yang 2 orang kanan atas ini berhasil mengkonversi nilai sukses mereka di dunia yang bernilai temporary menjadi bernilai kekal, ya kan? Karena mereka tahu prinsip berbuah. Yang mau aku tanyakan, apakah kita harus di dalam dunia ini, apakah kita harus memiliki kedua-duanya ini, Mang? Atau kita lebih mementingkan yang God's view? Atau gimana, Mang? Menurutku adalah ini. Sebentar ya, bukan itu. Menurutku adalah ya ini. Ya, Efesus 2 ayat 10 itu yang kalian lihat sekarang di layar kan? Iya, Mang. Betul kan? Menurutku yang penting adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu dalam kacamata Allah yang paling penting. Kemudian supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik itu, Tuhan perlengkapi kita. Kalau Tuhan mengatakan tugasmu di dunia ini adalah menyokong banyak anak miskin supaya dia bisa sekolah, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan materi sehingga kita bisa membantu menyekolahkan mereka, atau dengan kemampuan mengorganisir dermawan. Ya kan? Tapi misalkan Abraham diberkati Allah dalam hal materi duniawi. Nah, tapi kalau tugas kita adalah untuk mengabarkan Injil, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk mengabarkan Injil. Contohnya Paulus. Tuhan perlengkapi Paulus dengan kemampuan intelektual yang begitu bagus. Tuhan memperlengkapi Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen dengan mengizinkan Paulus dididik di bawah profesor terbaik pada zaman itu yang namanya Gamaliel, memperoleh pendidikan paling bagus, sehingga Paulus ketika dia udah dikonversi menjadi orang Kristen, dia siap secara intelektual. Karena Allah udah persiapkan. Apakah Tuhan perlengkapi dia dengan materi yang melimpah? Enggak. Bahkan Paulus bilang, aku harus bikin tenda supaya aku punya uang
supaya aku bisa terus mengabarkan Injil, sehingga aku nggak perlu minta uangmu, sehingga pelayananku nggak bercelah. Kira-kira itu kata Paulus. Jadi apa yang penting? Yang penting adalah apa pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita kerjakan, dan itulah yang harus kita kerjakan. Nah, untuk menjawab pertanyaanmu, bagiku worldview itu bukan keharusan. Berbuah yang merupakan keharusan. Harta itu hanyalah titipan Allah yang kita harus pakai untuk menggeser bagian kiri ke bagian kanan. Intelektual, Jonathan Parapak bukan orang yang super kaya loh dibandingkan semua yang lain ini, tapi dia pinter. Dia dosen UI dulu, sekarang dia rektor UPH. Intelektual harus digeser, dipakai menggeser kiri ke kanan. Orang pinter lain yang gagal menggeser kiri ke kanan itu Stephen Hawking. Ketika dia bilang, sekarang aku tahu apa yang terjadi sehingga dunia ini terbentuk, kita nggak butuh Tuhan lagi. Kata Stephen Hawking, nggak ada Tuhan. Sekarang dia udah mati. Semoga dia sadar, ya pasti dia tahu. Sekarang dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia gagal menggeser kiri ke kanan. Jadi bukan hanya harta ya, semua yang Allah beri. Itu bisa ketampanan, fisik, bisa aja. Banyak Allah beri kepada kita dalam hidup kita kan, tapi itu hanya akan tetap di sisi kiri kalau nggak bisa kita geser itu ke sisi kanan menjadi berbuah. Yang kanan itu harus. Yang kiri terserah Tuhan ngasih kita apa. Menolong atau bikin bingung. Berarti maksudnya, maksud Amang, yang kita lakukan di dunia ini yang merupakan keharusan adalah yang God's view ini ya. Ya. Itu yang harus kita lakukan berdasarkan Alkitab, kan begitu. Ya. Sedangkan yang world's view ini hanya sebagai alat yang harusnya kita gunakan untuk menuju God's view ini kan, Mang? Yap. Begitu. Ya. Berarti yang kita fokuskan sebenarnya God's view ini, Mang. Tetapi Tuhan akan bantu kita seperti yang Mang bilang tadi, berdasarkan Alkitab juga, Tuhan akan memperlengkapi kita kalau kita memang fokus ke God's view ini ya, Mang ya? Ya. Oke. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sukses, bukan ya? Bukan berarti kita kalau berbuat terus nggak boleh sukses. Enggak, tapi kita tetap harus fokus supaya hidup kita berbuah. Fokusnya ke situ gitu. Jadi dengan hidup kita berbuah, maka sukses itu juga akan berbeda dengan sukses kita tapi nggak kosong gitu. Dibanding dengan yang fokus kepada sukses tapi jiwanya kosong gitu. Itu enggak ya? Betul. Iya. Jadi waktu kita berbuah, Tuhan kesuksesan yang akan kita raih itu akan sempurna gitu. Iya, Kak. Berarti Adolf Mekker sama Joy Arakal ini jiwanya kosong ya, sehingga dia bunuh diri. Iya. Ya. Karena dia fokusnya ke materi. Fokusnya ya kepada pandangan dunia, sehingga sekalipun semua secara dunia sudah terpenuhi, dia tetap merasa ada yang kurang. Sehingga ya akhirnya dia bunuh diri. Oke, mungkin sama dengan tidak bahagia lah ya. Iya. Ya. Oke, Mang dan Kakak. Thank you. Dulu ada satu orang yang nggak tahu aku kenapa aku teringat cerita ini. Kalau begini aku sering jadi teringat sesuatu. Ada seseorang yang namanya David Livingstone. Kemudian dia
lupa aku tahun berapa, tapi pasti tahun 1700-an, 1800-an, ketika suku Afrika masih kanibal. Dia penginjil di Afrika. Kemudian dia berkata, Tuhan izinkan aku untuk melayani suku-suku di Afrika. Dia dari Inggris. Kemudian dia pergi ke Afrika sekian tahun. Kemudian dia balik ke Inggris, menjemput istrinya. Kemudian ketika dia kembali ke Inggris, dia pergi ke Afrika sehat. Dia kembali ke Inggris, mungkin tangan yang udah patah, jalannya udah pincang. Karena suku Afrika dulu kanibal. Kemudian dia jemput istrinya kembali ke Afrika, melayani. Di Afrika istrinya meninggal, kemudian medannya sangat berat, malaria. Dia selalu berdoa, Tuhan kalau aku mati, izinkan aku mati ketika aku bersembah sujud kepadamu. Jadi suatu kali malam-malam habis melakukan perjalanan penginjilan, dia bilang kepada yang menemaninya, tolong izinkan aku berdoa sebelum aku mau tidur. Terus dia berdoa di sebelah tempat tidurnya, sekian lama diperiksa oleh si kawannya, dia masih berdoa, memunggungi pintu, ditinggalkan, masuk lagi sekian jam kemudian, dilihat dia masih berdoa. Mulai bertanya-tanya kawannya, didekatilah si David Livingstone, dia berdoa sambil berlutut, didekatilah si David Livingstone, ditepuk mereka bahunya, dan ketika mereka tepuk bahunya jatuh dia. Dan ternyata dia udah mati. Dia mati dalam posisi sujud berdoa. Nah, apa yang mau kubagikan adalah dia hidupnya berbuah, sekalipun dia nggak memiliki harta tahta, karena memang bukan itu yang Allah berikan perlengkapan kepadanya. Tapi perlengkapan yang Allah berikan kepadanya adalah istri yang mendukung dia. Nggak banyak istri mendukung suaminya penginjilan yang sesusah itu, berat medannya. Allah berikan kepada David Livingstone teman-teman sekerja di Afrika yang selalu menjaga dia, memanggul dia di tandu seperti Panglima Sudirman dulu perang gerilya, supaya dia bisa mengabarkan Injil. Tergantung. Tapi yang pasti kita harus berbuah. Ada lagi? Vivi mungkin ya, Mang ya. Oke. Sebenarnya bukan untuk bertanya sih, tapi lebih ke pemahaman, mungkin pemahamannya nanti yang harus disimpulkan dari penjelasannya Vivi ini ya, Mang ya. Jadi gini, tadi hilang telah dirancangkan Tuhan sebelumnya, bahkan saat kita di kandungan ibu pun, orang tua di kandungan ibu, kita sudah, Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita, gitu kan ya, Mang ya? Iya. Tanpa tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, dari alam maupun dari perbuatan manusia. Nah, seiring perjalanan hidup Vivi, terutama saat ini sedang mengemban profesi advokat lah istilahnya, Mang, pengacara, saya selalu menanamkan sebenarnya satu hal dalam hati. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Untuk hukuman atau putusan vonis yang setiap diberikan oleh majelis hakim pun, saya selalu berusaha gitu loh, Mang, menenangkan pikiran bahwa itu yang terbaik dari Tuhan, itu sudah diatur oleh Tuhan. Tapi bukan berarti saya berleha-leha gitu atau bermalas-malasan dan tidak berusaha untuk membela klien saya gitu, Mang. Cuman kan terkadang sulit untuk menjelaskan seperti itu ke klien kita, yang mengingat ya kita sama-sama hidup di dunia, ya apa yang saya perbuat ya itu harus sesuai dengan apa yang divonis oleh hakim gitu sebenarnya. Nah, contoh case yang mau saya jelaskan itu gini intinya, Mang, yang terkait kehidupan kita ini tidak dipengaruhi oleh pendapat manusia atau perbuatan manusia. Misalnya ini contohnya, seseorang yang didakwa oleh jaksa nih sebagai pembunuh hanya karena melihat korban
yang jatuh atau korban yang meninggal tinggal bersama-sama dengan seseorang tersebut. Nah, alat bukti yang diperoleh jaksa itu misalnya dari TKP, ya itu merupakan hasil jebakan jaksa itu sendiri juga, yang mana itu tujuannya supaya proses persidangan ini cepatlah naik ke pengadilan, supaya karena memang jaksa juga dibatasi waktu kan untuk menangani kasus gitu. Jadi jaksa ini akhirnya ya mempercepat biar kasus ini cepatlah ke pengadilan, misalnya kayak menjebak alat buktinya seperti buat sidik jari si seseorang yang dituduh inilah supaya ada yang didakwa, itu intinya mah. Cuman kan seseorang ini sebenarnya pada dasarnya tidak bersalah, dia ya hanya karena dijebak aja, tapi tiba-tiba dia bangun ada mayat di sampingnya, ada korban di sampingnya, dia dijebak orang lain seperti itu. Tapi singkat putusan hakim misalnya nih dia dipenjara seumur hidup karena memang membunuh. Sementara satu-satunya bukti yang dia peroleh itu si seseorang yang didakwa ini adalah ya hanya pengakuannya saja, saya tidak membunuh gitu. Cuman kan kekuatan pembuktiannya itu kadang-kadang di persidangan tidak diakui karena memang tidak ada bukti lain yang mendukung. Nah, dalam kasus yang seperti ini emang bisa nggak saya menyimpulkan putusan hakim inilah yang menjadi pendukung supaya genaplah firman Tuhan untuk kehidupannya, untuk nasib hidupnya, atau tadinya Tuhan tidak merancangkan bahwa dia akan dipenjara seumur hidup, tapi karena ada putusan hakim, jadinya berubahlah hidupnya gitu. Apakah yang sebaiknya yang saya tanamkan ini benar tidak? Itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum dia lahir pun sudah direncanakan Tuhan bahwa dia harus dipenjara seumur hidup gitu lama. Gimana baiknya kira-kira saya membuat ini supaya sesuailah dengan PA kita malam ini gitu, Mak. Karena memang kebetulan ini adalah kasus nyata juga yang pernah saya alami gitu dalam membela klien. Mungkin jawabanku nggak akan menyenangkan hatimu. Oke. Aku akan start dengan ini. Kalau kalian lihat screen yang aku share, semoga kelihatan maksud abadi Allah. Oke. Ada dua hal di situ, ya kan? Yang sudut kiri atas mengatakan semua hari-hari kita udah tertulis di dalam kitab Allah. Artinya apa? Allah tahu hari-hari yang akan terjadi, individual manusia, detail, Allah tahu. Itu berlaku umum bagi semua manusia di dunia ini. Tapi itu tidak berarti Allah merencanakan itu semua kepada mereka atau kepada semua manusia. Aku agak nggak sepakat sama dengan kalau aku kalah proyek. Kalau aku kalah proyek, terus orang akan bilang, ya semua rezeki udah ada yang ngatur. Oh, iya benar. Kalimat sudah ada yang atur, menurutku itu enggak. Ya, ada Allah yang mengendalikan semua, tapi bukan dalam artian Allah menulis detail proyek ini si ini menang, proyek ini si sana menang. Enggak. Jadi rancangan Allah yang Allah rancangkan adalah pekerjaan baik yang kita orang percaya harus lakukan. Tapi bagi semua manusia yang ada di bumi ini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jadi secara umum, Allah tahu apa yang akan terjadi. Spesifik bagi orang percaya, Allah merencanakan. Nangkap maksudku ya, bahwa itu berbeda. Nah, kemudian
Kalau satu orang itu dijebak, ya itu yang susah. Karena pengadilan seharusnya adalah membuktikan kebenaran. Tapi kalau kebenaran direkayasa, itu bukan lagi kebenaran. Dan kalau Allah merancangkan kebenaran untuk direkayasa, berarti Allah merancangkan kebohongan. Dan itu kontradiksi dengan Allah adalah kebenaran. Iya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kontradiksi kan? Gak Benar. mungkin itu. Gak mungkin Allah kontradiksi dengan dirinya sendiri. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi. Karena nggak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Sama seperti Ayub yang kali ini kaya super kaya, besoknya miskin super miskin. Karena semuanya habis hartanya dalam satu hari, semua anaknya habis dalam satu hari dan dia borokan. Apa yang terjadi di balik tataran dunia ini? Ternyata sedang ada perang tingkat tinggi antara Allah dengan iblis. Mereka sedang taruh-taruhan atas manusia yang namanya Ayub. Allah bilang, nggak boleh kau sentuh nyawanya, silahkan kerjakan apapun yang kau mau lakukan, katanya kepada iblis, tapi nyawa nggak boleh kau sentuh. Terus iblis, dia kerjakan segala hal yang dia bisa kerjakan, tapi nggak berani iblis menyentuh nyawa Ayub. Semua hartanya diambil, anaknya mati, badannya korengan, istrinya memaki-maki dia. Semua itu kerjaan iblis. Tapi nyawa Ayub nggak berani dia sentuh. Karena Allah kasih batas, pagar. Nyawa itu dipagari Allah dalam kasus Ayub. Jadi Allah mengizinkan itu terjadi. Allah mengizinkan kasus di pengadilan itu terjadi. Tapi itu bukan rancangan Allah. Karena Allah nggak mungkin bohong. Baik. Ya. Nah, bagaimana menyampaikan itu? Aku nggak ngerti. Mendengar pertanyaanmu aja aku udah agak susah berpikir. Jangan lama. Tapi memang dapat sih intinya tadi yang dijelaskan Amang. Artinya ya kalau memang peradilan pun merekayasa kebenaran, ya itu tidak yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Tuhan itu tidak merekayasa kebenaran dan kebohongan juga gitu. Ya. Itu di luar iya Amang ya, paham Amang. Itulah tugas pembela. Iya. Kalau satu film yang aku paling suka adalah A Few Good Men. Itu tentang pembela. Iya. Tom Cruise dengan satu lagi aku lupa. Ya tontonlah itu berkali-kali untuk memahami tips and trik bagaimana kalian bisa membongkar itu. Tapi ya aku nggak bisa mengomentari itu, hanya bagaimana membongkar itu. Tapi pasti Tuhan nggak akan mungkin bohong dan nggak akan mungkin Tuhan merancangkan kebohongan. Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bahkan satu rambut kita pun jatuh atau burung pipit jatuh dari langit, itu hanya terjadi kalau Allah izinkan. Gitu kata Matius. Oke, Amang. Makasih Amang buat penjelasannya. Oke. Terasa sih. Ada lagi? Oh iya, Mang. Maaf, satu lagi ya, Mang. Tadi aku juga rada senyum-senyum juga nih pas baca slide yang penjelasan Yohanes 15 ayat 16. Nih. Yes, yang why are we still here on earth, gitu. Kenapa itu senyum-senyum? Iya, jadi aku teringat dengan almarhum Papa nih, jadi karena memang karena memang di kampung kan biasanya ya selalu ada kepercayaan istilahnya setelah meninggal itu dia tidak langsung ke surga, dia tidak langsung naik ke surga gitu kan. Jadi dia masih bersama-sama dengan kita di dunia gitu.
Cuman setelah dewasa ini baru saya pahami juga, sering mendengarkan firman Tuhan gitu, bahwa ketika kamu melihat orang yang sudah meninggal dan dia beraktivitas seolah-olah masih hidup, itu bukan dia lagi gitu, tapi dia iblis gitu loh. Iblis yang menyerupai orang tersebut gitu, yang ingin mengganggu kehidupan yang hidup gitu. Cuman tadi gak tertarik sih Amang apa Samang bilang gini, bahkan setelah kita mati pun kita masih ada di dunia ini. Benar nggak Amang? Kalau nggak salah. Aku kusanggah itu, Tok. Kenapa? Kusanggah itu. Oh enggak ya? Oh kusanggah. Oh iya. Aku sanggah itu. Karena yang aku percaya itu adalah kalau kita meninggal, kita akan dikumpulkan di satu tempat sampai saatnya nanti Tuhan akan mengatakan semua itu naik dan trompet sangkakala akan dibunyikan dan semua manusia mulai dari tahun 0 atau sampai dengan tahun berapa ribu tahun sebelum Masehi itu akan naik semua. Ya. Dan disitulah dibuka kitab kehidupan, dan aku sampai sekarang belum tahu nama tempatnya itu apa, tapi yang aku pernah baca dan aku percaya adalah kalau kita meninggal, kita akan ditempatkan di suatu tempat dan sampai suatu ketika nanti dari beberapa langit pun atau dari beberapa lapisan tanah pun kita akan naik lagi ke atas. Tapi yang aku setuju itu kalau dari aku sendiri pun aku sering melihat almarhum Opung itu sampai detik ini masih sering kulihat, dan aku percaya itu bahwasannya itu setan dan itu iblis. Kalau lihat di mana maksudnya, Anderson? Lihat dengan mata kepala sendiri ya. Pokoknya kalau bukan bisa melihat sih Bang, tapi ini agak sedikit mistis ya. Kalau dari dulu mungkin dari di dompet lah ya ada foto Opung itu. Bukan. Jadi memang dari enggak kau ambil kali puronya. Enggak Puro. Enggak ada yang tahu di sini toh puro itu apa. Oke. Mungkin enggak ada yang tahu ya. Mungkin Leiman tahu itu. Leiman tahu apa itu puro. Lihat gimana nyala masjid mulai. Jadi itu ya pokoknya beberapa kali itu suka dalam keadaan sadar aku masih suka melihat. Dan aku melihat itu ini kayaknya setan ini gitu loh. Jadi khusus untuk kami pribadi lah, dan jujur gini ya, kita ini orang Batak dan kita harus percaya bahwasanya Tuhan tuh telah hadir dari kita, dan kita itu harus harus pindah dari yang dulu kepercayaan Tuhan mulai jadi Nabulon ke Yesus. Itu harus. Tapi bagi beberapa orang yang ada di huta ataupun apapun itu, mereka masih percaya dengan adanya bego-bego seperti itu kan. Dan kita harus yakin bahwasannya kita sudah berpindah ke zona itu. Karena kan kita sudah tahu bahwasannya yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Ya kan? Jadi beberapa kali itu memang aku masih suka melihat apa Opung. Karena memang khusus untuk pribadi, karena aku melihat kematian Opung. Aku pribadi melihat kematian dia. Dan aku mengikuti di hari yang sama itu aku melihat kematian dia, dan bahkan sampai yang menggali kuburan dan membawa itu ke peti dan menurunkan ke bawah dan menguburkan itu aku ikut di kampung. Jadi aku nggak begitu percaya dengan hal seperti itu ya, tapi yang aku tahu bahwasannya kalau kita melihat hal-hal seperti itu, aku yakin itu adalah iblis yang menyerupai orang. Iya. Aku yakin itu. Tapi yang aku sanggah adalah sampai detik ini pun, kalau aku pernah bertanya sama beberapa pendeta, kemana kita setelah mati, Amang? Gitu. Beberapa pendeta, itu dia hodung Mateho. Jadi yang aku percaya itu adalah setelah kita meninggal, arwah kita akan disimpan di suatu tempat atau apapun itu sampai suatu ketika trompet sangkakala itu dibunyikan, dan Tuhan akan mengatakan semua itu naik, dan di situ akan diadili, dan kitab kehidupan akan dibuka di situ. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Gimana menurut Amang Siregar? Apakah aku yang salah, Mang? Mohon dikoreksi, Mang. Sebenarnya itu mohon maaf, aku belum selesai lo bertanya tadi, cuman tertarik juga sih penjelasan dari Ito tadi. Aku pun pernah mendengar yang seperti itu, bahwa ketika kita mati itu, begitu kita mati di dunia, tidak langsung naik ke surga gitu sebenarnya. Akan ada di Banua Tonga atau di Banua apalah
pokoknya ada istilah kita akan naik ke surga itu setelah tugas kita selesai benar-benar, karena Tuhan memberikan kita tugas. Nah, yang aku tangkap sebenarnya abang bilang kan tadi, bahkan setelah kita mati pun kita masih ada di dunia ini untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Iya, benar nggak, Bang? Kalau nggak salah ya, Bang ya. Mungkin kalau aku mengucapkan itu, aku harus koreksi tapi aku merasa aku nggak mengucapkan itu karena keyakinanku sama persis seperti Anderson. Ketika kita mati di umur 75, kita terima Kristus di umur 30 contohnya, kita mati di umur 75, selesai udah kesempatan kita untuk menghasilkan buah. Hanya 45 tahun itulah kesempatan kita menghasilkan buah. Tapi buah yang kita hasilkan dalam 45 tahun hidup kita yang sisa setelah kita terima Kristus, itu harus bernilai kekal. Nah, kenapa? Karena kalau kita udah mati, selesai. Nggak ada itu wakaf dalam agama Kristen. Nggak ada itu wakaf. Pahala yang dihasilkan ketika kita udah mati. Nggak ada. Selesai kita kalau kita udah mati. Nah, kemudian nanti kita akan dibangkitkan. Nah, pertanyaan antara setelah kita mati sampai kita dibangkitkan, kita kemana? Ada dua pendapat. Yang satu persis seperti Anderson, semua roh orang yang sudah mati dikumpulkan di tempat penampungan sementara, setauku namanya Sheol. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan orang percaya ketika dia mati, rohnya langsung naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Abraham. Karena kalau kalian lihat, pernah ingat perumpamaan Tuhan Yesus ketika ada orang yang bilang kepada Tuhan, Tuhan suruhlah orang untuk pergi memperingatkan saudara-saudaraku yang masih hidup supaya dia bertobat. Orang ini melihat Abraham ada di sebelah kanan Tuhan. Terus Tuhan bilang, enggak, udah banyak nabi-nabi di dunia yang bertugas menasihati saudara-saudaramu. Oh, dia bilang begini, seorang ini, tolong suruhlah Abraham atau Lazarus, suruhlah dia untuk turun dari surga, kembali ke bumi ini untuk menobatkan orang-orang itu. Kira-kira gitu. Nah, karena kalimat itu, orang jadi beranggapan ketika meninggal, orang yang percaya, rohnya langsung masuk surga. Tapi ada juga ayat lain yang bilang, kalau orang meninggal, rohnya nggak langsung masuk surga, ada dulu tempat penampungan sementara. Jadi, ada dua pendapat itu yang nggak tahu aku yang mana yang betul. Dan aku nggak terlalu memusingkan mana yang betul. Karena yang penting bagiku ketika penghakiman terakhir, aku masuk surga. Tapi ketika kita mati, ketemu Tuhan Yesus. Ketika kita mati, selesai. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir umur 75, habis udah kesempatan kita untuk berbuah. Habis. Habis. Selesai. Jadi, jangan sia-siakan 45 tahun umur hidup kita. Umur hidupku 30 tahun lagi mungkin nggak boleh sia-siakan. Oke, Siap. Itu aja sih tadi pertanyaan. Berarti memang bukan bahkan setelah kita mati pun itu nggak ada istilah kita masih menjalankan tugas yang diberikan Tuhan ya. Mungkin setelah terima Kristus kita masih di dunia ini gitu kali tadi. Ya. Dan setelah meninggal ya. Oke. Hanya coba bayangkan ini teman-teman. Kalau kita udah mati, kemudian buah-buah yang kita hasilkan ketika kita masih hidup, buah-buah itu menghasilkan buah-buah lain. Memang kita udah nggak bekerja lagi, tapi buah yang kita hasilkan ketika kita masih hidup menghasilkan buah-buah lain yang akan terus menghasilkan buah-buah lain. Akibatnya masih terus berlanjut sekalipun kita udah mati.
bukan kita yang masih bekerja ya. Kerja kita udah selesai. Tapi akibatnya berentet terus. Yang paling gampang adalah ini. Ketika kita masih hidup, orang terima Kristus karena pemberitaan kita, karena kesaksian hidup kita. Kita mati, selesai udah tugas kita. Tapi orang itu, dia setia hidup bagi Tuhan, dan orang lain mengenal Tuhan melalui hidupnya. Dan begitu terus berentet. Efeknya bisa terus berlanjut. Tugas kita udah selesai, kita nggak ngapa-ngapain lagi. Iya, kalau itu kita diterima, Mang. Ya. Buah yang kita hasilkan sebelum kita mati itu berubah bahkan setelah kita mati. Oke, Ya. Mang. Thank you, Mang. Ada lagi? Masih lengkapnya kita? Masih. Si Alberto masih kelihatan kacamata yang keren. Yang lain Ini- suaranya kedengaran. Ini Raquel, Nabel Alberto, nanya tuh. Yohanes, Anabel, ya. Ada yang Dan Treva. Fotonya kedengaran suara si Hembang ya, Lai? Langsung di mute dia, Bah. Ada pertanyaan lagi? Treva? Aras? Aras? Nggak ada, Ayo. Mang. Coba. Nggak Ayo, ada. atas. Belum ada, Mang. Sondang? Enggak, Mang. Enggak. Alberto? Ayo. Belum ada, Mang. Yohanes? Nihil Amang. Nihil? Nihil. Vini, Raquel? Enggak dulu, Mang. Enggak. Aman, Amang. Aman. Nah, sebelum kita tutup, sambil kalian berpikir siapa tahu masih ada yang mau bertanya, teman-teman, nanti ini kan akan dikirim ke kalian semua kan. Andres tolong kirimkan ke Vivi. Siapa lagi? Alberto. Alberto, iya. Sondang pasti dia tahu dia harus kirimkan ke siapa. Nah, teman-teman, ingat ini teman-teman. Kalian ingat perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu kan? Ya. Ketika sama bagusnya, sama kerennya dari luar, sama lah bagusnya kelihatan. Tapi ketika datang hujan, rumah yang dibangun di atas pasir rontok, hancur. Sebaliknya rumah yang dibangun di atas batu bertahan. Kenapa? Karena pondasi rumah yang dibangun di atas pasir hanyut dibawa oleh hujan. Nah, apa bedanya? Tuhan bilang, perbedaan antara kedua rumah itu adalah kalau rumah yang dibangun di atas pasir, dia mendengar firman Tuhan, dia menikmati firman Tuhan, tapi dia nggak melakukan. Yang dibangun di atas batu, dia mendengar firman Tuhan, dinikmatinya firman Tuhan, dan dilakukannya. Jadi perbedaan antara dua itu terletak pada dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi pondasi hidup kita, pondasi yang di atasnya rumah hidup kita dibangun, itu adalah tindakan kita atas kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi ada tindakan. Harus berhenti di situ kita. Itu makanya slide satu sebelum terakhir itu adalah membayar harga. Tindakan itu harga. Harga itu pengorbanan. Bukan gitu-gitu aja. Kita harus paksa
hidup kita, diri kita untuk membayar harga. Nah, ketika kalian saat teduh, coba tolong pikirkan bagian mana dari buah roh yang sungguh-sungguh teman-teman ingin tumbuhkan. Kemudian didoakan, minta Roh Kudus untuk pimpin, kemudian dilatih, dikembangkan, karena itulah pondasi hidup kita. Suatu saat hujan pasti datang, pasti datang. Ini bukan pertanyaan apakah hujan akan datang atau enggak. Perumpamaan Tuhan Yesus bahwa hujan datang, memang akan datang hujan dalam hidup kita. Dan kita bisa bertahan kalau rumah kehidupan kita dibangun di atas pondasi mengerjakan firman Tuhan. Jadi, kalau kalian saat teduh, sekali lagi teman-teman, tolonglah pikirkan, doakan Tuhan, bagian mana yang Tuhan ingin aku kembangkan dalam hidupku. Kemudian mulai berpikir bagaimana mengembangkan itu. Kalau teman-teman ingin mengembangkan kasih, ada banyak cara kan? Ya, mulai mengasihi orang yang kita benci, mulai menelpon dia, start dengan mulai mendoakan orang yang kita benci. Bisa aja ada di antara kita sekarang sedang membenci orang lain. Start dengan mendoakannya supaya kita semakin bisa berbicara dengan dia. Kalau mau mengembangkan kemurahan, tapi khawatir dengan keuangan, contohnya mulai dengan diskusi dengan orang yang lebih dewasa, ini keuanganku tapi aku mau melatih diriku untuk murah hati, aku mau mendukung orang miskin entah di mana, tolong kasih aku nasihat seperti apa aku atur keuanganku. Bisa banyak ya kan? Kalau kita mau mengembangkan penguasaan diri, terus kita bilang kita mau saat teduh jam 5 subuh, jam 5 pagi, terus kita mau melatih diri kita supaya tidur jam 10, bisa aja kita bilang aku mau tidur jam 10, terus kita minta satu orang untuk telepon kita memastikan udah tidur jam 10, ya, ada banyak cara. Tapi intinya adalah pertumbuhan rohani itu hanya terjadi kalau kita kerjakan. Kita berbuah kalau kita kerjakan. Pohonnya bisa rimbun. Ingat pohon ara, perumpamaan Tuhan Yesus, pohonnya rimbun. Bagus banget. Tapi ketika Tuhan Yesus datang pengen ngambil buahnya karena lapar, dilihatnya nggak ada buahnya. Terus Tuhan Yesus bilang, nggak berguna kau, pohonmu rimbun, nggak ada buahmu, mati ajalah kau, kata Tuhan Yesus kira-kira. Beberapa hari kemudian Tuhan Yesus dengan murid-muridnya melewati pohon yang sama, pohonnya udah mati. Pohon karena memang buah yang kita harus keluarkan. Bukan kelihatannya bagus, tapi memang kita harus berbuah. Karena itu yang akan menolong orang mengenal Kristus. Nah, sebelum kita tutup, apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Aku tunggu 1 menit ya. 1 menit di jam komputer ke 9:30. Oke, nggak ada lagi. Kita berdoa. Mungkin siapa yang tutup kita dalam doa ya. Setelah kita berdoa, nanti tolong hidupkan videonya semua supaya kita foto bersama. Tapi kita berdoa dulu. Siapa yang mau tutup kita dalam doa? Siapa yang belum bicara ya? Vini. Ya kan? Vini. Oke. Baik, Amang. Tolong tutup dalam doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang masih boleh kami renungkan pada hari ini Bapak. Terima kasih juga Bapak, Engkau
memberkati Amang Martuani, ada Kak Sarah juga Bapak yang boleh men-sharingkan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh lebih lagi dalam memahami firman-Mu ya Bapak. Ajari kami Tuhan, bantu kami, pimpin kami agar kami boleh berlaku sesuai dengan apa yang boleh kami diskusikan pada hari ini Bapak, terkhusus Bapak untuk buah-buah roh yang ingin kami kembangkan di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi Bapak, agar boleh menjadi karakter dalam menjalani kehidupan ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, Engkau yang memberkati Amang Martuani, Kak Sarah Tuhan, Engkau agar boleh tidak jemu-jemunya di dalam membantu kami memahami firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tolong hidupkan dong itunya teman-teman, videonya. Supaya kulihat dulu muka-muka ngantuk. Ya, rapikan rambut. Tapi si Aras udah dirapikan ya rambutnya. Yang lain? Vini, kameranya belum kelihatan. Vini muncul, Helpin hilang. Kumisnya udah dibersihkan. Oke, siap. Smile on camera. 1, 2, 3. Thank you. Oke teman-teman. Thank you untuk PA-nya. 3 minggu lagi kita akan PA yang sama. Undangan akan dikirim. Terima kasih, Amang. Thank you. Ciao, Terima ciao. kasih Amang. Kak Sarah. Terima kasih Amang. Ya, makasih, Mang. Thank you. Oleh hati Mang. Ya. Salam buat Bapak ya, Alberto. Salam buat Bapak. Johannes Ya, buat kakaknya. Oke. Oke, Amang. Dadah. Dadah.